Saudara, tadi sudah dengar dari Pak Niko ya, saya nggak panjang, sedikit aja ya. Soal masih setengah 12 juga. Saya nggak habisin mungkin bahannya. Yuk kita doa dulu. Bapak, terima kasih buat hari ini. Kami boleh mengingat kebaikan Tuhan. Kau mati buat kami. Kau disalib. Kau tebus setiap dosa kami. Darah-Mu tercurah buat setiap kami yang harusnya mati binasa. Tapi oleh karena darah Yesus kami beroleh pengampunan, kami didamaikan oleh Allah Bapa di surga, sehingga kami adalah orang-orang yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kami boleh terus mengingat kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Hidup kami hidup yang berarti, hidup kami hidup yang kami jalani dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Bapa, Kau baik, Kau luar biasa. Kau rapi setiap kami Tuhan. Kami boleh merenungkan sebagian daripada firman Tuhan siang hari ini Tuhan, untuk kami boleh mengingat segala apa yang sudah Kau kerjakan buat kami di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama Tuhan Allah kami kekal selamanya. Hanya di dalam satu nama Allah kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Ya, hari ini kita merayakan Paskah, sebenarnya Passover. Ya, Passover itu berasal daripada zaman waktu orang Israel keluar dari Mesir sebenarnya. Ya, saudara ingat ya, waktu tulah ke-10 orang anak-anak sulung semua itu mati, termasuk hewan. Tapi hanya ada satu syarat. Orang-orang yang ada tanda darah anak domba yang di pintu itu yang tidak akan kena tulah. Dan itu sebenarnya Pesah namanya. Ya, Pesah itu artinya apa? Melewati. Ya, jadi waktu malaikat maut melihat ada darah anak domba itu, mereka nggak ambil anak sulung, tulah nggak masuk ke dalam rumah itu. Nah, orang Yahudi peringati sampai hari ini, sampai sekarang. Nah, waktu Yesus disalib dan mereka sedang merayakan Paskah ini, Passover, ya Pesah. Jadi sekali lagi saya mau katakan biar saudara ngerti, yang kita anut, ya bukan yang kita anut, yang benar adalah Passover. Saudara kalau ke mall kemana ada orang lagi berkata apa? Easter. Kita Passover, yang benar Passover. Easter itu bukan. Ya saya nggak bahas di situ, lama nanti. Ya, jadi yang kita itu Passover, berasal dari kata aslinya Pesah. Ya, jadi bukannya Easter. Ya, Easter itu perayaan lain yang menyerupai seperti ini. Saudara, saya mau katakan apa ya? Kematian Tuhan Yesus itu sudah dibuatkan di dalam perjanjian lama. Ada orang berkata, enggak, yang disalib itu bukannya Tuhan. Ya, sudah pasti dengar, pernah dengar lah minimal. Yang disalib itu sebenarnya ada yang bilang Yudas, ada yang bilang milik Tuhan Yesus. Jadi itu bukannya Yesus yang disalibkan. Ya, tapi faktanya adalah Yesus disalib itu sudah dinubuatkan 700 tahun sebelumnya. Coba bisa bayangkan di kitab Yesaya. Bahkan bukan hanya kitab Yesaya, Kejadian, Imamat, bagaimana mereka melaksanakan korban. Itu sudah menggambarkan Yesus. Ya, contoh lagi yang gampang gini. Waktu perjanjian lama mempersembahkan korban domba, syaratnya gini. Yang pertama harus korban itu dibakar di luar pekarangan, di luar tembok, di luar kota. Ya, dan itu Yesus genapi. Dia disalib itu di luar. Yang kedua yang digenapi apa? Jadi kita punya gambaran gini tuh saudara, bahwa yang disalib itu benar-benar Yesus, karena udah dari sekian ratus tahun yang lalu sudah dinubuatkan. Yang kedua, gini, waktu perjanjian lama itu mempersembahkan korban anak domba, anak korban domba itu tidak boleh ada yang patah tulangnya. Dan Yesus genapi. Dan luar biasanya begini, ada dua orang yang disalib, yang kiri kanan itu dipatahin kakinya. Begitu kalau nanti sudah nonton filmnya lagi, begitu dia sampai ke Yesus, dia mau patahkan kakinya, dia nggak jadi, karena dia beranggapan bahwa Yesus sudah mati. Kenapa nanti bisa patahkan? Nanti kita kalau keburu kita ini ya. Jadi Yesus nggak dipatahkan kakinya. Kenapa? Menggenapi bahwa korban itu tidak boleh ada tulang yang patah. Jadi saya berani katakan bahwa yang disalib itu adalah Yesus, karena sudah dibuatkan beratus-ratus tahun yang lalu. Ya, dari perjanjian baru, ya, aku akan keturunan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Ya, Bapa berkata, aku akan dari keturunanmu akan menghancurkan kepala si ular. Itu menggenapi tentang Yesus. Ya, jadi 700 sebelumnya itu Yesaya 53 sudah dinubuatkan. Ada orang oleh karena kita sangka dia kena kutuk, kita sangka dia dihukum sama Tuhan, tetapi sebenarnya dosa kita yang tangguh.
oleh bilur-bilurnya kita sembuhkan. Itu di dalam Yesaya. Jadi saya berani katakan, kita berani ngomong bahwa yang disalib 100% adalah Yesus. Bukannya orang yang mirip Yesus atau Yudas yang disalib, tapi Yesus. Kenapa? Karena sudah dinubuatkan itu, dan itu adalah gambaran daripada janji Allah, gambaran dari perjanjian lama yang digenapi di dalam Yesus. Nah, saya mau kasih sedikit pengertian. Ya, zaman dulu dalam Romawi itu ada 3 macam penghukuman. Ya, yang pertama kruk, itu penyaliban, itu yang Yesus alami. Yang kedua krematio, itu dibakar hidup-hidup. Ya, makanya kan kalau orang meninggal ada namanya kremasi. Ya, itu berasal dari kata krematio, dibakar hidup-hidup. Kalau kremasi mah nggak apa-apa, orangnya udah mati, nggak berasa. Nah, kalau dia dibakar hidup-hidup. Yang ketiga adalah decolatio, itu penggal kepala. Dari 3 hukuman yang brutal pada zaman dulu, yang paling menyakitkan, yang paling menyiksa adalah penyaliban. Ya, kalau dibakar hidup-hidup ya kita nih mikirin ya, kita juga belum pernah alami ya. Ada yang pernah ngalami dibakar hidup-hidup? Saya hidup lagi nih Pak gitu. Nah, dibakar hidup-hidup kalau kita bayangin ya, oh mungkin orang sakit ya, wah api gitu, tapi mungkin nggak lama, setengah menit atau semenit tuh orang mana tahan sih kalau udah dibakar, mati, selesai. Decolatio, penggal kepala, saya rasa juga nggak lama, ya orang dipenggal kepalanya, bang, ya bahkan saya lihat film ya, tapi saya masuk akal juga, orang kepala dipenggal kan kepalanya jatuh di lantai, nah si kepalanya itu masih bisa melihat badannya yang ada kepalanya tuh, karena kan matanya masih jalan, otaknya masih hidup kan, jadi waktu orang dipenggal, dia masih melihat badannya itu yang ada kepalanya, dan itu nggak lama, kenapa? Karena otak nggak ada pasokan darah hanya dalam beberapa saat. Jadi orang dipenggal, mati, selesai. Nah, kalau penyaliban ini adalah penyiksaan yang paling brutal, yang paling menyakitkan, yang paling menyiksa. Kenapa? Secara prinsip orang yang disalib itu bisa matinya beberapa hari, saudara. Makanya kenapa tadi dipukul kakinya supaya dia mati hari itu juga. Kalau nggak dipukul kakinya, dia masih bisa bertahan ya beberapa hari setelah disalib. Coba bayangin, menyakitkan, udah sakit, udah perih, udah segala macam, tapi nggak bisa mati-mati. Itu yang mengerikan. Orang kalau diseksa banget mati, selesai. Tapi kalau ini diseksa terus sampai habis, sampai sehari 2 hari ya, bahkan saya baca mengenai penyaliban ya, orang bisa bertahan sampai 4 hari di atas salib gitu. Makanya kakinya dipatahin. Kenapa kakinya dipatahin? Dia mati. Nah, jadi di salib itu kan ada di kaki itu ada satu ganjelan kaki ya, satu ganjelan kaki. Nah, orang di salib itu dia udah nggak bisa napas, ya ketekan, nggak bisa napas. Jadi caranya dia untuk napas adalah dia dorong kakinya, tekan, dorong supaya dia ambil napas, gitu. Nah, kalau kakinya dipatahin, dia udah nggak kuat kan untuk angkat badannya. Nah, dia mati. Kenapa waktu itu orang itu harus mati? Karena besok Sabat. Jadi harus dimatiin. Kakinya mesti dipatahin, pak. Tapi begitu Yesus mau dipatahin kakinya, Allah bekerja. Ini nubuatan, ini korban. Kakinya nggak boleh patah. Tidak boleh ada tulang yang patah. Makanya nggak jadi. Oh, si pikir udah mati nih. Makanya cuma ditusuk lambungnya. Nah, jadi penyaliban ini benar-benar yang paling mengerikan. Ya, orang bisa mati berhari-hari dalam keadaan yang sakit. Saya kemarin ada dokter menulis sebuah buku ya dari orang luar negeri. Jadi dia bahas tentang bagaimana keadaan Yesus nih. Wah, kalau ini udah keadaan begini, ini harus masuk obat ini, masuk obat tetanus, masuk obat antibiotik segala macam dosis. Aduh, itu bahasa ke dokter saya pusing bacanya. Ya, tapi itu dilihat sampai sebegitunya. Oh, ini mesti harus kasih ini segala macam. Ya, itu benar-benar itu mengerikan. Ya, mengerikan. Makanya orang disalib itu satu hal yang sangat menyiksa. Tapi Yesus lakukan itu karena dia mengasihi saudara dan saya. Dia korbankan itu waktu di Taman Getsemani. Dia tawa sama Tuhan. Kalau boleh nih Tuhan, ada cara lain diselamatkan kita manusia. Coba pakai cara lain. Kalau nggak bisa ya udah, kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak aku, Tuhan. Nah, waktu Yesus tadi dikatakan di dalam Taman Getsemani dia ketakutan ya.
Ketakutan itu ada dua, agoni dan fobia. Kalau fobia itu takut setan, itu fobia. Takut ruangan gelap, ada kan? Itu fobia. Takut apa lagi? Tinggi, nah itu fobia. Takut kecoa, ya, kalau saya cecak. Nah itu fobia. Tapi yang Yesus takut itu bahasa aslinya digunakan adalah agoni. Agoni itu bukannya takut yang seperti tadi, bukan. Tapi agoni itu seperti orang yang sedang berlomba akan mencapai garis finish. Jadi begini cok, saya kasih ilustrasinya. Kalau kita lari ke lomba nih, ada orang sedikit lagi finish nih, tapi ada sebelah kita juga yang aduh deket. Nah, kita tuh kayak takut kan, aduh, jangan sampai dilewatin nih. Nah gitu kira-kira agoni. Jadi bukannya ketakutan yang bukan. Ya, contoh lagi apa nih agoni? Kita nonton main bulu tangkis misalnya, ya Indonesia lawan Cina, udah terakhir nih, tinggal menang 1 angka menang nih. Wah kita pegang Indonesia nih misalnya, aduh, kita takut kan tuh, itu agoni. Ya jadi sudah bisa bayangin. Jadi bukannya fobia ketakutan yang kayak gimana, tapi agoni itu yang Yesus alami. Lanjut, kita cepat aja. Nah, peristiwa penyaliban massal terjadi di Yerusalem pada tahun 70. Ini 70 Masehi. Yesus disalib tahun 33 Masehi. Jadi kurang lebih ada sekitar 37 tahun. Ya, Yerusalem itu diserbu ya istilahnya oleh Jenderal Titus. Ya, tahun 70. Nah, di situ Bait Allah habis hancur. Nah, yang mengerikannya gini. Ada seorang yang bernama Flavius Josephus, seorang ahli sejarah abad pertama, menyebutkan begitu banyak orang yang disalibkan sampai nggak ada lagi kayu yang tersisa untuk membuat salib yang baru. Diperkirakan orang yang disalib pada saat itu ada 600.000 sampai 1 juta orang. Mengerikan. Ya, kalau saudara yang suka sejarah, cari ini mengerikan. Ya, itu keadaannya begitu mengerikan. Kenapa ini bisa terjadi? Ingat, ini Yesus berkata di dalam Lukas 23. Sejumlah besar orang mengikuti dia waktu disalib ya. Di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Kenapa? Sebab lihat, tiba masanya orang berkata, "Berbahagia perempuan mandul yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui." Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, "Runtuhlah menimpa kami," dan kepada bukit-bukit, "Timbunlah kami." Ini ternyata terjadi tahun 70 Masehi itu. Waktu kita baca ini, dulu saya nggak ngerti ya, kita nggak ngerti ya, apa sih maksudnya kok orang berbahagia perempuan yang mandul, yang rahimnya nggak pernah melahirkan, yang susunya nggak pernah menyusui. Nah, jadi tahun 70 itu tuh kan waktu orang mereka berkata gini, salibkan dia. Kata, ya terus apa salahnya? Nggak ada. Salibkan dia, biar dosanya, baca nanti, aku dan anak-anak kami yang tanggung. Ada terus anak-anaknya. Yesus berkata gitu, jangan kamu nangisi, tangislah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Jadi itu mulai pembalasan itu tahun 70. Jadi waktu Jenderal Titus masuk ke Yerusalem, itu banyak orang yang disalib. Ya, kalau kita lihat 37 tahun, itu kan satu generasi ya, yang istilahnya mulai ganti generasi. Saya berandai-andai, yang salibin Yesus umur 30, misalnya ya, umur 30. Artinya kan kalau 37 tahun kan 67, masih hidup kan? Tapi yang mungkin salibin Yesus umur 25, 37 masih hidup. 40 aja, 37, masih hidup itu. Dan dia punya anak. Dia melahirkan anak kan? Nah, anak-anak itu yang disalib. Orang tua melihat anak yang disalib. Kamu bisa bayangin. Makanya dikatakan jangan nangisin, aku nangis nanti. Makanya sampai itu keadaan begitu mengerikan. Sampai ini orang berkata gini, udah gunung-gunung timpa aja kami, runtuh aja udah nggak bisa tahan lihat semua anak-anak itu disalib. Ini sejarah berkata tadi. Ya, Flavius Josephus itu sangat mengerikan sampai kayu itu kan pakai kayu untuk nyalip, udah habis tuh kayu. Tebang pohon, udah habis, udah nggak bisa bikin pohon, bikin salib. Kayunya udah habis. Nah itu kejadian tahun 70 mengerikan. Ya makanya Tuhan itu nggak pernah salah. Waktu Tuhan katakan itu terjadi. Waktu Tuhan katakan itu terjadi. Ya mengerikan. Nah sekarang kita akan masuk ke apa sih sebenarnya tujuan kematian Tuhan Yesus. Tadi udah Pak Niko sampaikan ya. Saya cepat aja. Yang pertama menebus dosa manusia udah pasti.
Ya, darah itu menebus dosa manusia. Manusia sudah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua manusia, siapapun itu, dia boleh berkata orang baik, dia boleh berkata orang pintar, semua manusia sudah berdosa. Makanya Yesus harus turun tebus dosa manusia melalui apa? Darahnya. Orang berkata, masa sih Yesus Allahnya orang Kristen kayak begitu? Ya, kalau kita lihat orang nggak ngerti ya dia masa Yesus tergantung di atas kayu salib? Katanya Tuhan, katanya berkuasa. Oh, matinya kayak begitu? Cuma pakai cawat doang, digantung, memalukan, badan penuh darah dan sebagainya. Mereka nggak ngerti. Oleh karena darah Yesus kita beroleh keselamatan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, artinya nggak masuk ke dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Saudara harus ngertiin. Jadi kalau saudara besok ditanya di luar sana, masa sih Allah lu disalib mati? Iya, karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Kalau kamu ditebus sama darah kambing, saya ditebus oleh darah manusia yang tidak pernah berdosa. Itu bedanya. Kalau kamu ditebus sama darah kerbau, aku ditebus sama darah Yesus. Manusia yang tidak berdosa itu jadi korban menebus dosa darah dengan darahnya. Sempurnaan mana, darah kambing apa darah manusia? Nah, itu sudah nanti bisa jawab nanti. Ya, jadi ini kuncinya. Kenapa Yesus harus mati di kayu salib? Pertama harus tebus dosa manusia. Ya, kalau Yesus matinya kemarin dilelapin, gagal. Ya. Kalau Yesus matinya, oh ini menghujat nih, terus Yesus dicelupin nih, ke danau, mati, nggak keluar darah kan, gagal, gitu kira-kira. Atau Yesus matinya diapain lagi? Disetrum, mati, gagal itu. Kenapa? Nggak ada darah yang tertumpah. Tapi justru waktu dia darahnya tertumpah, darahnya tercurah, itu yang akan menebus setiap dosa kita manusia, orang-orang yang berdosa. Yang kedua, membatalkan kutuk manusia. Ini penting. Membatalkan kutuk atas manusia. Ingat, waktu manusia jatuh dalam dosa, manusia itu dikutuk. Apa kutukannya? Lalu firmannya kepada manusia itu, kepada orang Adam dan Hawa, itu turun buat setiap manusia. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, Tuhan pertama kemarin saya sampaikan tanah Tuhan kutuk. Ya, sehingga tanah itu dikatakan apa? Menguatkan semak duri dan onak. Maka terkutuklah tanah karena engkau dengan bersusah payah engkau mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ini kutuk. Kutuk itu nggak bisa dibatalkan oleh apa-apa. Kutuk nggak bisa ditarik. Tuhan nggak berkata gini, oh sorry ya dulu ngutuk, sekarang saya tarik. Nggak bisa. Harus ada yang tebus. Kutuk itu harus ada yang bayar. Maka di ayat sebenarnya berkata gini, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi di tanah. Lihat, seumur hidup menjadi lagi kembali ke tanah, itu artinya sampai mati. Bayangin, dengan berpeluh. Jadi peluh itu lambang daripada kutuk. Ya peluh itu keringat. Memang bukan bicara secara lahiriah. Peluh keringat itu juga berbicara orang yang mengandalkan kemampuannya sendiri. Dia bersusah payah. Nah ini kutuk peluh itu. Ya, itu ada di Kejadian 3 18 sampai 19a. Jadi waktu manusia jatuh di dalam dosa, Allah mengutuk tanah, dan karena tanah itu dikutuk, itu akan berimbas kepada manusia. Manusia akan mencari makan dengan susah payah. Dikatakan mereka akan berpeluh dengan susah payah. Ya, sampai kapan? Sampai kau kembali menjadi tanah. Artinya sampai dia mati. Ya, ini kutuk. Kalau ini nggak ditebus, kalau ini nggak dibatalkan, ini akan jalan terus kutuk itu. Sekali lagi saya bilang, kutuk nggak bisa dibatalkan dengan oh sorry ya, tadi kemarin ngomong gitu, sekarang nggak bisa. Kutuk itu tetap jalan. Harus ada darah Yesus yang akan batalkan kutuk itu. Perlu lambang daripada kutuk. Makanya perhatikan baik-baik. Imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, baju yang dipakai, kainnya itu udah ditulis di Alkitab, adalah kain lenan.
Saya sampai cari kenapa kain lenan. Ternyata kain lenan itu adalah kain yang adem. Betul ya? Saya sampai tanya istri saya, kita di sini ada jual kain lenan sih? Ada, cuman saya belum tahu tuh. Coba nanti mau beli, saya juga mau tahu. Ya sepotong aja biar kita tahu. Jadi kain lenan itu ada kain yang istilahnya pori-porinya besar, yang adem lah istilahnya. Kenapa? Karena imam besar masuk ke ruang Maha Kudus, tidak ada boleh keringat yang menetes. Karena keringat itu tanda daripada wudhu. Nanti sudah baca di imamat, baju imam itu kainnya lenan. Ada ikat pinggang itu juga kainnya kain lenan. Tidak boleh ada keringat yang tertetes di dalam ruang kudus atau ruang Maha Kudus. Kan imam kan masuk kan kerja kan ya, dia bersihin lampu segala macam, dia ganti roti 12, itu dia kerja, udah ada minyak, dia mesti ganti itu minyak. Itu tidak boleh ada keringat yang menetes. Nah, penebusan Yesus itu dimulai di Taman Getsemani. Dia sangat ketakutan, tadi saya bilang ya, ketakutannya bukan fobia tapi agoni ya. Dan makin bersungguh-sungguh berdoa, peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Waktu dulu saya berpikir gini, yang netes itu peluh, tapi seperti darah gitu ya mas ya. Jadi yang netes itu peluh, gitu. Keringet yang netes, cuman seperti darah kan kalau kita kepotong nih, kan darah netes kan, tes gitu ya. Nah saya nih dulu nih berpikir bahwa yang netes tuh keringet, seperti tetesan darah. Ternyata salah. Yang benar adalah dia berpeluh dan peluhnya itu mengeluarkan darah. Makanya ada istilah kedokteran, hematohidrosis. Nah, hematohidrosis adalah pecahnya pembuluh darah kaliper yang mengalirkan darah ke kelenjar keringat. Jadi ada pembuluh-pembuluh halus yang mengalirkan darah ke kelenjar keringat. Tetapi karena tekanan itu bisa pecah, ya itu bisa pecah. Jadi benar-benar yang keluar itu keringat dan darah, ya. Jadi bukannya keringat seperti darah, bukan, keringat dan darah. Perhatikan baik-baik. Tadi saya katakan akan keringat sama kutuk. Ini mulai ditebus sejak Taman Getsemani. Keringat ditebus dengan darah, membatalkan kutuk. Tangkap itu baik-baik. Jadi waktu Yesus Taman Getsemani, dia kan berkeringat. Itu kalau digambarkan, itu mukanya udah ada bercak-bercak darah. Sudah bayangin gini, sudah lagi olahraga, kan keringetan tuh, ya. Keringetan kadang-kadang kayak orang bilang apa? Kayak biji jagung katanya. Gila tuh keringetnya sampai gede-gede kayak biji jagung gitu kan. Nah, sudah bayangin itu tuh merah darah. Dan saya percaya waktu dia jalan di Taman Getsemani, keringatnya itu kan netes, itu darah, itu menebus kutuk yang tadi, ya, kutuk peluh. Makanya waktu kita bersungguh-sungguh sama Tuhan, kalau kita ditebus sama darah Yesus, kita cari rezeki nggak lagi dengan berpeluh, kita nggak lagi andalkan kekuatan kita sendiri. Nah ini menarik sekali juga. Kenapa Yesus harus berdoa di Taman Getsemani? Ingat sebelum Taman Getsemani dia ada di mana? Kamar loteng. Dia adakan perjamuan kudus terakhir ya. Kalau kita berpikir-pikir sejenak, kan dia mau berdoa. Sebenarnya udah enak kan di kamar loteng. Ini anggap ini kamar loteng ya, anggap ya. Kan Yesus bilang, yuk kita ke kamar loteng, kita akan perjamuan. Anggap ini kamar loteng. Yesus perjamuan di sini. Ya kan bagi-bagi ini terus Tuhan katakan bla 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 bla. Sebenarnya kalau mau doa lebih enak di kamar loteng. Betul kan? Kan udah kumpul semua, tempatnya juga enak. Ingat, mereka lagi dicari-cari itu tempat paling enak, nyaman untuk doa, ya itu di kamar loteng. Ya mungkin Pak, Tuhan mau lebih privasi bawa 3 muridnya kan, yang dibawa kan 3 kan, Yohanes, Petrus, Yakobus. Ya kan tinggal yang lain suruh keluar aja sebentar. Ya kalian yang lain tunggu jaga-jaga di depan nih, kami mau berdoa, ya dia berdoa juga. Bisa aja kan? Tapi kenapa dia harus jalan ke Taman Getsemani? Jarak antara kamar loteng dan Taman Getsemani itu kurang lebih berjarak sekitar 1 kilo sampai 1,2 kilo, lewati lembah Kidron. Saya udah lihat, saya udah pelajari. Jadi kurang lebih jalan 10 sampai 15 menit. Ingat, itu malam hari. Ya, jadi itu hawanya udah dingin.
Tapi Yesus jalan ke taman Getsemani. Getsemani itu artinya tempat pemerasan zaitun. Namun Getsemani itu tempat pemerasan zaitun. Kenapa dia harus ke taman Getsemani? Dosa dimulai di taman Eden. Yesus selesaikan di taman Getsemani. Jadi ada arti pengertian kenapa dia harus berdoa di taman Getsemani. Dosa dimulai oleh Adam di taman Eden, dan Tuhan akan harus akhiri di taman Getsemani. Makanya penebusan bukan hanya disalib, karya penebusan sudah mulai terjadi di taman Eden, di taman Getsemani maksud saya. Waktu darahnya berpeluh, itu sedang melepaskan kutuk taman Eden di taman Getsemani. Saudara, kalau kita lihat gitu, ini luar biasa. Jadi Alkitab itu cerita itu bukannya cuma karangan-karangan orang, tapi itu benar-benar terstruktur dengan luar biasa, mengandung makna yang luar biasa. Ya, taman Getsemani menyelesaikan kutuk dan dosa yang diperbuat manusia di taman Eden. Makanya dia harus ke taman Getsemani. Kenapa taman Getsemani dipilih? Tadi taman Getsemani itu berbicara tempat tempat memeras zaitun. Zaitun itu seperti buah segini, ya. Saya pernah lihat zaitun seperti ini. Jadi itu ada batu kilangan, itu ditekan tuh. Zaman dulu kan belum ada mesin, jadi pakai batu besar itu diputar. Nah, waktu diputar tuh gepeng misalnya kan, gepeng. Nah itu biji zaitunnya itu tuh buahnya tuh gepeng, rusak gepeng, tapi masih belum keluar minyak ya kan. Nah nanti itu dikumpulin lagi ke satu kayak tempat begitu, kayak jaring-jaring, itu dikumpulin situ. Nah dari situ baru ada batu gede lagi itu dipres, terus mengalir. Ada jenis-jenis zaitun tertentu, waktu itu dipres keluarnya warna merah. Dahsyat ya Tuhan, dahsyat ya. Tuhan nggak pilih taman yang lain, ya kan? Tuhan pilih taman Getsemani karena semua itu ada arti rohani semua. Waktu dipres, ya nggak semua zaitun ya, tapi ada tipe-tipe jenis-jenis zaitun yang waktu dipres warnanya merah. Minyak zaitun itu dipakai untuk apa? Kan saya bilang dalam perjanjian lama itu tuh minyak yang nyala di ruang kudus. Di ruang kudus ada menorah, ada upupan, itu semua pakai minyak zaitun. Ya bukan minyak sembarang, minyak zaitun khusus. Ya, dan itu berbicara tentang Tuhan yang menjadi pelita buat setiap kehidupan kita. Dia menjadi minyak yang dihancurkan. Ya, oke, cepat aja. Memulihkan hubungan dengan manusia, ini ketiga. Ingat, waktu manusia belum jatuh dalam dosa, manusia sama Bapa itu ngobrol bareng. Sama Tuhan, sama Allah itu tuh ngobrol, muka ketemu muka, nggak masalah. Ya, kalau mereka jalan bareng-bareng, bayangin. Ini manusia, Adam dan Hawa, ini Allah. Ya, dia jalan bareng. Ya kan, mungkin Allah berkata gitu, nanti itu lu rapin dikit tuh pohonnya ya. Itu kira-kira nih, ya kan, itu di bahasa saya aja. Lu binatang, lu udah namain tuh, gitu. Kan yang kasih nama kan si Adam. Belum Tuhan, apa ya yang enak kira-kira? Jerapah ya gitu kira-kira. Itu ngobrol bareng tuh. Tapi begitu manusia jatuh dalam dosa, nggak bisa. Manusia ngumpet. Udah nggak bisa lagi ketemu muka dengan muka. Makanya Yesus mati itu untuk pulihkan hubungan itu. Ada dua jenis hubungan. Yang pertama gnosis, ini bahasa Yunani. Jenis hubungan yang kedua adalah ginosko. Ya, ini bahasa Yunani. Apa bedanya gnosis sama ginosko? Yang Tuhan pulihkan itu ginosko. Gnosis adalah pengenalan yang dibangun atas dasar pengetahuan. Saudara bisa tahu tentang saya karena sudah baca. Mungkin saya bikin buku autobiografi Henki Kurniawan. Sudah baca bukunya. Ya. Oh, dia lahir tahun segini. Oh, dia pacaran tahun segini. Oh, dia sekolahnya di sini. Oh, bapaknya dari kota ini. Oh, emaknya kota ini. Oh, dia sekarang. Nah, sudah baca. Itu namanya gnosis. Sudah kenal dibangun atas dasar pengetahuan. Tapi sudah ginoskop belum. Sudah hanya sebatas tahu tentang saya karena sudah baca. Ya kan sama kita buka misalnya buku autobiografi siapa nih? Elon Musk misalnya.
Ya kan, oh yang orang terkenal siapa nih? Steve Jobs. Kita baca. Nah itu gnosis. Kita tahu karena kita baca. Sama, atau mungkin nggak, kita dapat info dari tetangga. Oh anaknya itu baik ya, oh anaknya tuh nakal, oh anaknya tuh pintar. Nah itu gnosis. Jadi kita tahu anak itu karena orang tuanya atau karena orang lain ngomong. Nah itu gnosis. Tapi itu pengenalan yang di depan, pengenalan yang dangkal. Yang Tuhan mau ada gnosko. Bahasa Ibrani-nya ada yada. Apa itu? Pengenalan yang dibangun atas dasar hubungan. Saudara nggak bisa gnosko sama saya kalau saudara nggak hubungan sama saya. Artinya hubungan apa? Kita pergi bareng, kita makan bareng tiap hari. Nah itu gnosko. Tapi kalau gnosis ya sekedar aja. Kita punya ya kadang-kadang teman yang gnosis ya. Ya ada ya teman sekolah ya gnosis di WA, apa kabar, ketemu, ya kan? Kita gnosis aja, tahu dia kerjanya di mana, anaknya berapa, tinggal di mana, tahu. Tapi itu gnosis. Ya hanya di luar aja, sekedar tahu karena pengetahuan kita. Tapi yang Tuhan mau adalah gnosko, hubungan. Gnosko itu digambarkan apa? Hubungan suami dan istri. Ya kan, ada ayat berkata gini, seorang laki-laki akan meninggalkan istrinya dan bersatu dengan istrinya. Saya tes biar kagak ini. Kalau diem aja kan berarti nggak dengerin. Saya ngetes. Ngeles dikit. Ternyata ambil salah. Ya, laki-laki akan meninggalkan orang tuanya dan bersatu dengan istrinya. Ya, di situ dikatakan begini, mereka menjadi satu daging. Tapi ada ayat selanjutnya begini, rahasia ini besar. Yang kumaksudkan adalah hubungan Kristus dan jemaat. Ini yang Tuhan mau pulihkan, gnosko. Makanya yang saya selalu katakan, jangan main di permukaan, di kulit. Harus kenal, bangun hubungan sama Tuhan. Setiap hari baca firman itu gnosis. Saya kuliah S2, S3 itu gnosis. Tuhan nggak tanya ijazah saya nanti. Itu gnosis. Oh, saya makin tahu tentang Tuhan. Saya makin bisa gali tentang Tuhan. Itu gnosis. Gnosis nggak akan sampai ke surga, saya mau katakan. Tapi yang Tuhan pulihkan adalah gnosko, hubungan. Kenal Tuhan. Makanya orang kenapa bisa tinggalkan Tuhan? Karena mainnya cuma di gnosis. Dia tahu, karena apalagi dia minggu ke gereja, itu gnosis. Saya tahu Tuhan, oh yang salib ya, oh gini, tahu semua. Apalagi S2, pinter banget. Tapi kalau nggak gnosko, nol semua. Ya, kemarin saya ulang sedikit. Kenapa tuh anjing? Ya, ada anjing sakit, dia baru dikeluarin 30 juta. Sedangkan ada orang nih yang butuh uang, baru kemarin dapat harganya lagi tuh. Operasi panggul itu 50 juta. Oh nggak pakai BPJS? Dia pakai, cuman yang versinya di upgrade, yang kagak nunggu-nunggu, nambah duit 50 juta. Ya, tapi yang punya uang 30 juta, saya nggak salah yang punya uang ya, saya nggak salah, saya nggak bicara dia salah, enggak. Cuman yang saya mau katakan gini, dia nggak mungkin keluarin 30 juta buat orang yang namanya mau dioperasi tulang manggul. Tapi dia berani keluarin 30 juta untuk kesembuhan anjingnya. Ya, kenapa? Yang di sana dia nggak ada punya hubungan. Tapi yang di sini walaupun seekor anjing dia punya hubungan di situ. Itu yang harus dibangun sama kita hari-hari itu. Saya mau kalau balik ke sini, seorang yang tadi yang punya uang, dia hanya gnosis sama si ibu yang tadi mau dioperasi tulang panggung. Tapi dia punya gnosko sama anjing itu. Lihat, beda kan? Kalau saudara mau doa-doamu dijawab Tuhan, tanpa melihat satu hal-hal yang besar yang terjadi, bangun gnosko. Bukan hanya sekedar tahu tentang Tuhan, tapi hidup yang dibangun atas dasar hubungan kita sama Tuhan. Itu saya ulang, waktu saudara baca Alkitab itu baru sampai gnosis. Saudara tahu tentang Tuhan melalui firman yang kita baca. Tapi itu akan menjadi gnosko waktu kita menghidupi firman itu. Firman Tuhan katakan apa? Jangan membalas
orang jahat, jangan melakukan kejahatan demi kejahatan. Itu gnosis. Tapi waktu kita lakukan, itu berubah menjadi gnosko. Artinya roh itu menyatu sama kita sehingga kita bisa lakukan itu. Jangan kau menipu, jangan berbuat jahat, itu baru gnosis. Tapi waktu kita lakukan itu jadi gnosko. Kenapa? Karena ada Tuhan yang menyatu sehingga kita bisa lakukan itu. Ini dalam, saya nggak bisa panjang-panjang karena waktu. Ya, Tuhan Yesus berkati aja. Karena hari ini katanya kita mau makan, udah disiapkan makan enak. Ya. Yang pertama karena katanya, kenapa nggak minggu? Saya bilang kan kita biasa minggu ketiga. Kenapa nggak minggu? Ya kan biasanya kalau kita habis nyangseng, kalau kita habis ke rumah duka kan pulang nanti kasih makan. Nah ini Tuhan Yesus kan digubur ya makan katanya. Ya udah terserah. Saya nggak tahu itu kebenarannya di mana, nggak apa-apa. Ya kan yang penting makan. Oke? Ya jadi ntar pulang duduk sini kita makan sama-sama, baru kita pulang. Terus apa lagi? Nah. Hari ini makan lumayan enak, makan berat, ya, makan enak lah ya. Karena kan saya belum makan, saya belum tahu. Jadi kita makan enak. Ini juga karena ada yang ulang tahun dan partisipasi dari Ciaswan. Ya, jadi kita makan enak ini juga partisipasi dari Ciaswan. Ya. Nah ini boleh dicontoh. Boleh contoh. Jadi kalau sudah ulang tahun nanti Mei ya kan, aduh kemana nih? Mau sampai pusing? Taruh aja di sini nanti kita makan enak sama-sama. Ya, jadi itu. Apalagi minggu kita ibadah seperti biasa. Ya, biasa kita fellowship, mungkin ada firman juga karena minggu besok udah nggak ada lagi khotbah dari Pak Niko. Sama saya lupa kemarin yang ulang tahun April saya belum doakan. Ya, kemarin jangan boleh yuk bangkit yuk yang April ulang tahun. Ayo sebentar, cepat. Ayo didoain. Mau ayo yang April. Yuk. Bahkan ya Rabbah. Terima kasih Tuhan kalau pada bulan April ini Tuhan Kau menambahkan usia 1 tahun lagi buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kau berkati mereka semua melimpah-limpah Tuhan. Biar pengenalan mereka kan Tuhan semakin lebih lagi Tuhan. Kau pelihara kehidupan mereka, keluarga besar mereka Tuhan. Oh Rabbah dan Kau jaga setiap kesehatan mereka Tuhan. Tuhan masuk mereka Tuhan, apa yang mereka doakan, apa yang mereka inginkan Tuhan. Mari Tuhan Kau campur tangan atas setiap kehidupan mereka Tuhan. Umur panjang, kekuatan, kesehatan daripada Tuhan mengalir melimpah-limpah atas setiap mereka Bapa. Biar semakin bertambahnya usia, mereka semakin bijaksana, mereka semakin takut akan Tuhan, mereka semakin mengejar Tuhan dalam setiap kehidupan mereka dan mulai hidup mereka. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Serahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Kau Allah kami kekal selamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Selamat ulang tahun Tuhan Yesus berkati berlimpah-limpah. Ya, terima kasih juga buat makanannya. Yuk kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus yuk. Oh, Rabbah Syabadaya. Tetap bila masih berdiri kita akan akhiri. Yuk kita siapkan perjamuan kudus. Oh, Rabbah Syabadaya, Rabbah Syabadaya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, Rabbah ya Rabbah Syandaya, Rabbah ya Rabbah Syandaya, Rabbah ya Rabbah Syandaya. Terima kasih Yesus. Oh, Rabbah Syandaya. Yuk kita percayakan hati kita untuk masuk dari Tuhan Kudus. Terima kasih Tuhan, Kau sudah mati buat kami. Darah-Mu tercurah buat kami 2000 tahun yang lalu. Siapa kami Tuhan? Hingga Kau mati dengan cara yang sedemikian mengerikan. Kau tebus dosa kami. Kau batalkan kutuk atas setiap dosa manusia. Kami hidup berkemenangan. Kami hidup bukan karena kutuk, tapi kami hidup, kami diberkati melimpah-limpah. Tanah tidak lagi menjadi kutuk. Kami tidak lagi berpeluh karena ada darah Yesus yang sudah membayar itu semua. Oh, Rabbah ya Rabbah Syandaya, Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah ya Rabbah Syandaya, Rabbah ya 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 Rabbah Syandaya, Rabbah. Biar hari-hari ini Tuhan kami mau bangun hubungan dengan Tuhan. Kami bukan kenal Tuhan apa yang kata orang. Kami nggak kenal Tuhan apa kata pendeta. Kami nggak kenal Tuhan apa yang kami baca, yang kami dengar. Tapi kami kenal Tuhan karena kami punya hubungan sama Tuhan. Kami punya ginosko sama Tuhan. Bukan hanya sekedar gnosis Tuhan. Biar hari-hari kami mau masuk lebih dalam. Kami mau memberikan waktu kami, hidup kami, pikiran kami
Semua hanya bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Oh rabaya rabasyakata ya rabaya rabasyakata ya rabaya rabasyakata ya rabaya. Sebab apa yang Tuhan putuskan kepadaku telah aku terima, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Yesus akan mengambil roti. Yuk kita angkat roti kita. Dan sesuai itu yang mengucapkan syukur atasnya. Dia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Buatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persoalan kita dengan tubuh Kristus. Yuk kita makan sama-sama dalam nama Yesus. Oh demikian juga yang mengambil cawan sudah makan. Yuk kita angkat cawan kita lalu berkata, cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sudah kasih dalam Yesus bukankah anggur yang atasnya kita ucapan syukur ada persoalan kita dengan darah Yesus. Mari kita bersama-sama dalam nama Yesus. Oh Rabasyanda, kita angkat tangan kita ucap syukur sama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari kita syukur sama Tuhan. Karena ada seorang yang berdiam. Ucap syukur buat kebaikan Tuhan. Dia sudah mati buat kita. Kau disalib, Kau mati buat kami Tuhan. Terima kasih buat dosa yang sudah Kau tebus oleh darah-Mu yang mahal. Kami yang tadinya berdosa, upah dosa adalah maut, tapi kami peroleh kehidupan yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa buat setiap kutuk yang sudah Kau batalkan atas hidup kami. Kami tidak hidup di dalam kutuk, kami tidak lagi berpeluh Tuhan untuk kami mencari makan, tetapi ada kuasa Tuhan, ada pembatalan oleh karena darah-Mu yang mahal itu Tuhan, sehingga kami hidup karena anugerah Tuhan. Kami hidup karena kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Oleh karena darah-Mu Tuhan Yesus, kami boleh dipulihkan hubungan kami sama Tuhan. Biar kami hari-hari ini kami mengejar pengenalan akan Tuhan melalui setiap hubungan yang kami bangun. Kami mengenal Tuhan karena hubungan yang kami bangun setiap hari Tuhan. Kami ginosko sama Tuhan. Kami nggak mau bermain di luar. Kami nggak mau hanya sekedar di permukaan gnosis yang tahu tentang Tuhan, tapi kami nggak tahu membangun hubungan dengan Tuhan. Biar hari-hari ini Tuhan, kami mau bangun hubungan
Kami mau ginosko sama Tuhan. Berikan kami kekuatan Roh Kudus. Kau berikan kami kemampuan. Daging lemah Tuhan. Oleh sebab itu Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk kami bangun hubungan sama Tuhan. Untuk kami mempraktekkan Gnosis firman yang kami baca itu menjadi ginosko Tuhan, menjadi yang kami hidupi dalam setiap kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Hamba berdoa Kau berkati buat setiap anak-anak di depan ini, apapun yang mereka kerjakan, tangan Tuhan menyertai kehidupan mereka. Tarik mereka lebih dalam, tarik mereka lebih mengenal Tuhan, tarik mereka lebih ginosko. Mereka punya waktu, mereka punya daya untuk mereka membangun hubungan sama Tuhan, biar mereka semakin rindu sama Tuhan, semakin mengenal sama Tuhan, semakin serupa dan segambar dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Setelah kami, Kau sebentar kami akan berpisah, setelah kami tibakan dengan tidak kurang suara apapun, dan kami akan memberikan persembahan. Yuk kita angkat amplop kita. Oh Rabasya Kanda ya Rabba ya Rabba. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini kami boleh memberikan persembahan. Mari Kau sucikan, kuduskan Tuhan. Kami percaya waktu kami menabur Tuhan dengan sukacita, kami menabur dengan hati yang mengasihi Tuhan, kami akan menuai berlipat-lipat kali ganda. Kau berkati persembahan ini, sucikan, kuduskan, dipakai bagi kerajaan Tuhan. Sebentar kami juga akan bersantap siang bersama-sama di tempat ini. Kau sucikan, kuduskan makanan, minuman yang kami makan dan kami minum, menjadi berkat bagi kesehatan jasmani kami Tuhan Yesus. Jauhkan daripada hal-hal yang bukan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Engkau juga memberkati setiap tangan yang sudah memberi Tuhan, berlipat-lipat kali ganda Tuhan, Kau balas berlipat-lipat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Oh Rabasya Kanda ya Rabba ya Rabba ya Rabba ya Rabba. Kekasih-kekasih Lampulah. Terimalah berkat kasih sukacita damai sejahtera daripada Allah Bapa di dalam anak itu Tuhan. Terima kasih ke Yesus Kristus Tuhan, dan persoalan penghiburan yang manis menyertai kita mulai hari ini sampai kedatangan Yesus kedua kali menjemput kita dari awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan berkati berlimpah-limpah. Silakan duduk dengan manis.